Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah. Pada kali ini kita akan menyaksikan langsung video yang sangat menarik ya, yang diadakan di channelnya Akbar Faisal and Sensor. Dan pada kali ini narasumbernya juga cukup menarik, yaitu Irma Suryani Caniago dan juga Ferdinand Hutahian. Di mana pada video kali ini yang khusus dibahas adalah tentang Gibran ya. Dan di sini sangat menarik karena memang ada kaitannya antara Irma Suryani Caniago sebagai seorang ibu dan juga dia melihat prospek dari Gibran Rakebuming Raka pada tahun 2029 kelak. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Oke Irma, kita sudah bersepakat tentang ijazah palsu ini atau benar atau tidak ya. Bahkan sudah ada pernyataan dari UGM. Oke. Sebagai otoritas yang dimana yang layak untuk mengeluarkannya. Politik ke depan seperti biasanya lah, selalu ada dinamika. Menurut Anda, dengan pion-pion, dengan peristiwa-peristiwa yang mampu dirajut oleh Pak Jokowi menjadi sebuah keuntungan politik, apa yang bisa Anda gambarkan menyangkut dengan Gibran? Saya melihatnya ya, terus terang saya pribadi melihat untuk 2029 ya. Saya pribadi melihat, kalau saya pribadi melihat dia masih belum bisa, saya masih memberikan dia kesempatan untuk belum bisa naik kelas lah untuk jadi presiden. Kalau saya pribadi, saya melihatnya ya, terus terang saya pribadi melihat untuk 2029 ya. Saya pribadi melihat, kalau saya pribadi melihat dia masih belum bisa. Saya masih memberikan dia kesempatan untuk belum bisa naik kelas lah untuk jadi presiden. Kalau saya pribadi, ya kan, mungkin masih jadi wakil presiden gitu ya. Tapi ada masyarakat yang lain juga yang pernah saya juga duduk bersama teman-teman, mereka bilang bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran bagi Gibran untuk bisa menuju kursi presiden. Nah, saya bilang bahwa menjadi presiden itu bukan tempat belajar, tapi tempat membuktikan bahwa dia mampu memimpin bangsa ini ke depan. Nah, kita lihat ini dari sekarang sampai 2029. Dia belajar atau dia bisa mengambil tanggung jawab itu sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Oh, menarik. Itu kan harus dia buktikan. Maka kemudian karena ini kan kita punya topik ya, saya tetap disiplin dengan itu. Maka kalau begitu, kenapa pula Pak Jokowi harus tanda petik memainkan semua ini untuk, seperti tadi saya terpengaruh oleh pernyataannya Ferdinand. Kenapa pula Pak Jokowi harus memainkan berbagai peristiwa ini untuk menjadi keuntungan politik bagi dia? Saya kira gini ya Bar, kalau Akbar punya anak laki-laki atau punya anak siapapun, saya seorang ibu, kalau ada satu peluang yang bisa didapat oleh anak saya, maka saya akan ambil. Apalagi jika kemudian peluang itu memang diberikan oleh rakyat. Menjadi wakil presiden atau presiden itu kan dipilih rakyat. Iya kan? Dan kalau itu bisa dia dilakukan, kenapa saya harus menolak itu? Kenapa saya harus bicara soal, mohon maaf ya, misalnya dia masih muda, belum berpengalaman ya, saya nggak kasih izin. Saya kira untuk hari ini kita bicara soal politik nggak lagi ada yang bicara itu, Bar. Saya sebagai orang tua, ketika anak saya mau menggantikan saya di DPR RI, saya suruh dia maju kok. Sekalipun dia belum punya pengalaman menjadi anggota DPR RI. Tapi kan saya tahu, dia punya ibu Irma Suryani Caniago loh, yang dia bisa selama ini dia pahami dan dia belajar. Dan dia turun
ke lapangan bersama saya, walaupun dia bukan nggak pernah saya berikan porsi untuk mencalonkan diri menjadi caleg dari DPRD, DPR provinsi, belum. Tapi saya akan. Artinya sayang kalau tidak digunakan fasilitas politik itu ya? Ya. Oke, sebuah Menurut saya sikap. seperti itu. Ya. Ya, itulah tadi statement yang sangat menarik sekaligus mengejutkan ya dari seorang Irma Suryani Nasution, di mana beliau ini memang dikenal sebagai seseorang loyal atau mungkin warriornya dari Jokowi, di mana di berbagai segmen, di berbagai diskusi, Ibu Irma ini seringkali menyerang orang-orang yang menyerang Pak Jokowi, terutama tentu saja spesialisnya adalah Rocky Gerung, di mana Irma Suryani tidak sungkan-sungkan kadang-kadang memberikan perlawanan kepada Rocky Gerung dan juga orang-orang yang menurutnya tidak memiliki simpati kepada Joko Widodo. Namun di sini yang menjadi perhatian kita adalah statementnya, mungkin kejujurannya ya sebagai seorang politisi sekaligus juga seorang ibu yang melihat bahwa Gibran Rakabuming Raka ini sepertinya memang belum pantas untuk bisa maju sebagai seorang presiden pada tahun 2029, karena memang menurut Ibu Irma ini jabatan seorang presiden ini memang dibutuhkan kualitas dan juga dibutuhkan pengalaman. Sedangkan kalau memang Gibran ingin menjadi seorang presiden, maka diperlukan gebrakan atau sesuatu di era ini pada saat dia menjabat seorang wakil presiden itu memiliki kapasitas sebagai seorang presiden. Nah, di sini tentu saja sangat mengejutkan sekaligus mengerikan ya. Berarti di sini juga secara tidak langsung Ibu Irma Suryani ini ingin mendorong Gibran untuk mengambil sebuah langkah-langkah yang memang seharusnya dilakukan oleh Prabowo Subianto. Karena memang Prabowo Subianto pada saat ini adalah presiden kita semua gitu loh. Namun Ibu Irma ini mengatakan Gibran kalau memang ingin menjadi seorang presiden, maka dia harus memiliki sesuatu atau poin-poin yang diingat oleh masyarakat atau yang akan memberikan penilaian kepada Gibran bahwa dia memang pantas menjadi seorang presiden. Nah, di sini tentu saja menjadi anti klimaks ya. Karena memang kalau misalnya Gibran didorong untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan seperti halnya atau belajar kata Irma Suryani sebagai seorang presiden. Nah, tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan kapasitasnya saat ini yang sebagai seorang wakil presiden. Nah, itu poin pertama. Yang poin keduanya, Ibu Irma Suryani ini juga mengatakan dengan segala privilege yang dimilikinya saat ini sebagai seorang anggota dewan ya. Nah, dia tentu akan mendorong anaknya untuk menjadi seseorang gitu, orang yang ya memiliki jabatan lah di negeri ini, walaupun anaknya tersebut tidak memiliki pengalaman. Namun karena kapasitasnya sebagai seorang anggota dewan, maka dia tidak akan ragu untuk mengajak anaknya itu menjadi seseorang di negeri ini, walaupun tidak memiliki pengalaman. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semua? Apakah sependapat dengan statement dari Ibu Irma Suryani Caniago ini? Karena memang menurut kita banyak sekali narasi-narasi yang cukup mengejutkan ya, diksi-diksi yang dipakai juga sangat mengerikan, di mana beliau melihat yang poin pertama tadi yang kita dengar adalah Gibran Rakabuming Raka ini belum pantas atau belum cocok untuk menjadi seorang presiden pada tahun 2029 kelak. Dan yang berikutnya adalah kapasitasnya sebagai anggota dewan atau orang yang memiliki power di negeri ini itu tidak menutup kemungkinan atau dia tidak akan malu-malu lagi untuk mengajak anak laki-lakinya untuk menjadi apapun, baik itu menjadi seorang anggota dewan ataupun sebagai seorang eksekutif ya, di mana mungkin saja dia bisa membawa anak itu menjadi seorang bupati, seorang wali kota, gubernur, atau mungkin seorang calon wakil presiden sekalipun gitu loh. Karena menurut Irma Suryani sayang aja gitu, jabatan yang dimiliki saat ini itu tidak memiliki imbas apapun kepada keluarga. Nah, jadi dia melihat bisa dikatakan statementnya ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ayah yang juga mantan presiden dari Gibran Rakabuming Raka, hal itu adalah akan dilakukan oleh siapapun, oleh orang tua manapun, kalau memang dia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk membawa anaknya
untuk menjadi seseorang atau menjadi pejabat di negeri kita. Nah, bagaimana menurut rekan semua? Apakah sependapat dengan Ibu Irma Suryani Caniago ini atau memiliki persepsi lain gitu? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.